Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya eh, Fatur Rahman dengan NIM 4112 1162 dari Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang untuk ujian akhir semester mata kuliah akademia dengan membahas dari salah satu jurnal tentang pengembangan aplikasi atau jaringan. Nah, di sini saya membahas tentang jurnal dari sebuah bengkel. Di sini saya sudah mempelajari dari latar belakang jurnal tersebut. Dari pertama itu adalah masalah yang diangkat dari jurnal tersebut, yaitu bengkel motor Indo masih menggunakan sistem manual, proses penjualan dan pembelian dan pembukuan. Dan hal ini juga menyebabkan efisiensi kerja yang rendah, terutama dalam pencatatan dan pembelian dalam jumlah besar. Dan terakhir dari masalah yang saya angkat ini adalah ketiadaan sistem terkomputerisasi atau terbilang masih manual yang mengakibatkan resiko kesalahan dalam pengelolaan stok dan data. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitiannya yaitu teknologi komputer itu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data bisnis. Yang kedua, ada sistem informasi ini berbasis website yang dapat dijangkau oleh konsumen secara real time dan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Yang ketiga, dari latar belakang yang saya ambil tinjauan pustaka yang mengacu pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan keberhasilan pencapaian sistem informasi berbasis website untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan operasional bisnis. Setelah itu ada referensi dari jurnal-jurnal lain yang mendukung pemilihan metode dari metode pengembangan dan metode pengujian sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Kita lanjut. Eh, kita lanjut ke bagian eh, bagaimana sih latar belakang ini membuat pembaca mengenai pentingnya penelitian. Kalau dari saya ya latar belakang penelitian ini secara efektif membantu pembaca seperti saya yang memahami pentingnya penelitian dan mengaitkan permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang diusulkan. Selain itu juga penelitian ini memberikan konteks yang relevan mengenai peran teknologi sebagai alat transformasi dalam meningkatkan efisiensi operasional pada bisnis tradisional. Setelah itu, penjelasan yang diberikan juga menyoroti penggunaan sistem berbasis web yang dibandingkan dengan metode manual, sehingga memperjelas manfaat implementasi teknologi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kita lanjut. Komponen pada artikel metodologi artikel tersebut. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian di sini dia menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall yang melibatkan ada 5 tahap. Di sini ada analisis, ada desain, ada implementasi, serta pengujian dan pemeliharaan. Nah, dari analisis ini dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ada di bengkel. Dari desain di sini membuat desain sistem termasuk diagram konteks atau data flow diagram dan hierarki input-output. Yang ketiga ada implementasi yang mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Ada pengujian untuk melakukan pengujian metode black box dengan fungsionalitas sistem. Setelah itu ada pemeliharaan yang memberikan opsi untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu ada diagram konteks, ada DFT dan HIPPO yang digunakan untuk mendokumentasikan dan memvisualisasikan sistem. Setelah itu ada kamus data dan sistem juga yang digunakan untuk merinci struktur data dan fungsionalitas sistem. Ketiga ada teknik pengumpulan data. Di sini ada observasi dan dokumentasi. Dengan observasi itu mengamati langsung proses manual di bengkel untuk memahami alur yang ada di bengkel. Setelah ada dokumentasi untuk menggunakan data dari dokumen tersebut. Yang keempat ada metode analisis yang menggunakan metode black box testing untuk mengevaluasi fungsional sistem. Kita lanjut dari kesesuaian metodologi dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini sudah jelas dan sesuai dengan tujuan karena langkah yang digunakan seperti tadi model SDLC, waterfall yang memberikan kerangka kerja terstruktur, serta dengan teknik observasi dan dokumentasi yang memastikan atau membuat sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan bengkel motor Indo. Dari pengujian dengan black box untuk menilai fungsionalitas sistem. Walaupun metode ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan evaluasi pengguna, seperti survei atau wawancara untuk memperoleh umpan balik yang berguna bagi pengembangan sistem di masa depan. Berikut mungkin masukan dari saya. Lanjut lagi. Oke, ada tempat publikasi artikel yang jenis di sini nama jurnalnya yang sudah terakreditasasi Sinta dan tahun publikasinya dengan nama jurnal itu Sistem Informasi Penjualan Spare Part Motor berbasis website dengan studi kasus pada bengkel motor Indo.
Kalau akreditasi Sintanya mungkin tidak tercantum dari saya lihat dengan tahun publikasi jurnal tersebut 2023 dan biaya publikasi mungkin tidak terlihat di jurnal dan minimal skor plagiasi berkisar di 20%. Style citasinya dengan artikel menggunakan gaya citasi IEA yang terlihat dari format penomoran dalam daftar pustaka. Kita lanjut. Uh, Pembandingan artikel ini dengan artikel yang pernah saya buat sebelumnya saya cantumkan di UTS karirnya dari struktur yang dipilih dari artikel ini dengan menggunakan struktur yang lengkap dan formal serta dengan isi pembahasan dan lain-lain dengan artikel saya itu dengan digital company profile SMK Penas yang memiliki struktur yang mirip mencakup abstrak pendahuluan metodologi seperti pada umumnya. Dari isi dari artikel tersebut eh, fokus pada pengembangan dari penjualan spare part berbasis web untuk mengatasi masalah manual di bengkel Motorindo. Dari artikel saya ini menyoroti pengembangan website company profile untuk SMK Penas yang berfokus ke desain UI menggunakan Figma dan analisis kebutuhan sekolah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terakhir dengan kualitasnya dari efisiensi sistem 95%, 95% karena menyediakan hasil data kuantitatif. Sedangkan saya hanya menampilkan proses pengembangan yang rinci. Mungkin kekurangannya juga tidak ada pengujian atau evaluasi sistem secara kuantitatif, secara perhitungan, dan tidak membahas metode pengujian atau hasil analisis secara dalam. Mungkin ini saja hasil presentasi dari jurnal yang saya bedah mungkin, dan saya sudah membandingkan dengan artikel yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan bisa dimaafkan. Terima kasih, saya Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.